Nah, teman-teman, jadi tadi kita kan udah review ini. Kondisinya, kesehatannya, terus apa hasilnya dapat udah lama ini kan karakter tuanya dapat. Kita geser sekarang ke sana. Ke Rahayu, Mas G. Ya, Rahayu. Nah, dari Avatar kita ke Rahayu. Jadi harapan Pak Dea, terutama di channel Suka-Suka, apa yang dituangkan tadi dibahas-bahas, harapan menjadi inspirasi. Dan kalau bisa mencontoh ya, minimal kita bisa mencontoh meskipun tidak sama, nah, tapi mirip-mirip dikit lah. So pasti kalau bisa desain seperti ini, saya yakin pohon nilainya pasti ada. Minimal harga jualnya. Ya Mas G? Betul, Pak De. Kalau pohon kecil bisa dibuat seperti ini, harga berapa kira-kira jualnya, Mas? Pasti ya akan lebih apa ya? Lebih tinggi. Melambung tinggi gitu jadinya. Harganya melambung tinggi ya. Pasti, Pak De. Nah, ini perlu dicontoh meskipun tidak harus sama sekali, minimal mirip-mirip. Ya, Karena mendesain batang besar begini dengan akar gini, wow. Waktunya nggak main-main. Yuk geser sana dulu yuk. Oke lah kalau begitu. Kita jalan dulu. Ini pupuk gimana? Kita cek teman-teman. Ini kondisi Rahayu. Tanya Mas Yono dulu nih. Wush, ini memang. Udah ganti media, Mas? Mas Jan? Udah ganti ya? Udah ini, Pak De. Kondisi Rahayu luar biasa. Sudah habis ganti media. Ada kendala, Mas? Untuk perawatan ini? Perawatan sementara nggak ada sih. Kemarin aja pada air itu aja. Kenapa? Ya, mengandung kapur itu. Oh. Jadi kalau untuk sekarang udah. Nah, saya tanya nih. Tadi kan selalu kita membahas tentang permasalahan air Ya. yang mengandung kafur ya. Ya. Zat kafur. Untuk mensiasati menghilang itu, yang kapur sudah lengket itu pakai apa, Mas? Itu pakai stem kita, Dek. Stem itu apa? Stem, mesin semprot, mesin cuci mobil itu. Motor itu ya? Ya. Oh, berarti disemprot? Ya. Nggak rontok? Ya, pakai volume yang halus. Oh, Gitu. berarti main perasaan juga dong? Ya, pasti itu. Oh. Jadi kalau untuk merontokkan zat kapur itu menggunakan steam. Ya, steam Ya. semprot motor itu. Namun dalam penyemprot itu hati-hati. Semua pakai ada aturannya, Mas Ge. Pakai perasaan. Volumenya, perasaan. Wis, perasaannya kayak apa, Mas? Ya. Nah, Mas, Ya, kira-kira kulit kambium itu kan suka pecah bisa terkupas. atau terkupas. Iya, Untuk menghindari itu gimana? kira-kira apa namanya ya? Antara kalau deket sama jauh itu kan tekanannya beda. Berarti lebih jauh ya. Kalau pas ranting ya agak jauh. Ciri-cirinya kapur itu udah terkupas semua dari mana ciri-cirinya? Dari warna yang pasti, Pak. Kenapa warnanya? Warnanya kan kalau yang kapur itu kan putihnya itu Kelihatan ya? kelihatan. Terkupas ya. Muncullah jati dirinya kayak gini, coklat-coklat ya. Coklat-coklat itu baru itu warna asli. Ya harus hati-hati sekali, Mas yo. Nyemprot semua ya. Iya, Pak. Itu harus hati-hati karena rawan lecet Di anunya di kambium ya. ya di kambium, terutama di perantingan. Nah, itu hati-hati. Jangan asal semprot. Sesuaikan dengan situasi kondisi pohonnya. Nah, ini nih. Kita cek pohonnya Rahayu dari akar dulu, teman-teman. Nah, jadi sini ada cabang pertama ya. Akarnya kayak gini lah. Perhatikan nih. Jadi ini kesan tuanya ya, kokoh. Luar biasa ini. Tapi proses pohon ini udah lama. Terus keluh yang lain ada, Mas? Selain air, solusi. Nah, ini kan udah semprot kita, Ya. udah bersih kan? Ada lagi nggak obat yang perlu dituangkan di sini? Kalau obat sih udah Nggak perlu ya? nggak perlu, Pak. Cukup lah, Kesuburannya ya di pupuk rutinnya aja. rutin ya. Biasanya pakai apa gitu kan? Ya. Untuk kesuburan Jadi rutinitas. pupuknya itu banyak macam ya. Ya, Macam. Perlu digonta-ganti apa monoton itu aja? ya. Ya kalau memang ada diganti yang lebih bagus ya Ganti. boleh, nggak masalah. Nggak seperti manusia, Mas. Kalau makan daging ayam itu kan bosanan juga, Mas. Ada nggak kira-kira di pohon begitu? Menurut Ada, saya- Mas Aris? Enggak juga, Pak. Hah? Enggak juga. Tapi saya ganti subur loh, Mas. Hah? Kalau monoton itu aja saya mungkin sama dengan kita ya kayaknya. Apa bedanya pohon sama manusia? Sebenarnya sama aja, Pak. Oh gitu. Samanya di mana, Mas Aris? Ya sama-sama
ingin tumbuh, ingin cukup perubahan kan. Oh gitu ya. Dia pengen makanannya tiap hari, jadi akarnya kurang berkembang. Dari ayam berubah ke bebek sekali-sekali ya. Masuk kayak gitu. Bebeknya bebek goreng. Nah, apalagi kalau dapat ikan Mas ya. Wih, mancing. Wah, ini ikan gratis itu bagus Mas. Tapi nggak lahir-lahir ikan gratisnya. Enggak. Ya. Gratis. Mulai wis. Tapi cerita mancingnya terus. Iya, lepas tadi katanya. Oh gitu ya. Dapat hiu. Oh iya. Kan dapat hiu tadi malam. Oh gitu ya. Gini loh, itu ben di Wah. keluar dapat hiu. Hiu nabrak karang. Terus sekarang kerjaan pohon di mana Mas? Di ada Pak di Sabana, di Mengwi, di Canggu. Mas, kalau manggil sampean tuh gratis apa bayar Mas? Ya semua tergantung orangnya Pak. Oh gitu ya. Iya kalau temen yang manggil nggak mau saya dikasih. Oh gitu. Harus bayar ya. Iya. Ini keren Kalau Mas temen Haris. yang lain. Jadi teman-teman untuk perawatan bonsai juga ya, terutama adik-adik bisa manggil Mas Haris. Karena orangnya priang Mas. Tapi yang paling bahaya tuh hati-hati, cuman ini latahnya. Oh, latahnya itu yang bahaya. Nah, tapi kadang-kadang kan latah itu bisa kita ajak bercanda, tapi jangan terlalu over ya. Tergantung Mas Haris, ya. dengan melihat pohon ini, apa yang Mas Haris pikirkan Mas? Ini sebuah pohon ini yang bisa saya rasakan adalah pemahamannya lebih kokohnya nih Pak. Oh kokohnya. Kokohnya itu memang Kokoh seperti apa nih Mas? kokoh seperti ya apa ya? Iya. Dia memang benar-benar ngasih tahu kita kalau kualitas karakter dia memang benar-benar bagus. Yuk kayak hutan besar, Iya, kayak hutan luas ya. Oh, iya. Nah, ini. itu jangan pandangan. Ayo. Pak Madi, Wah. gimana perasaannya kalau lihat pohon seperti ini Mas? Maksudnya? Nih, ntar. Ini mau dengar inspirasinya Pak Madi ini. Dengan melihat pohon ini, apa yang dipikir benak kita Mas? Kayak di zaman purba Pak De, Maksudnya perubahannya gimana? angker. Jadi pohon ini seolah-olah sudah ratusan tahun. Iya Pak De. Lah kok bisa buat begini Mas? Ya, dari Tanya mbahnya dulu ya. mbahnya ini, Oh gitu ya. Makanya mbahnya gondrong terus ya. mbahnya gondrong terus kalau dicukur katanya ritualnya wes. Ya mbah lagi. Sudah tua ya Pak. Ini luar biasa emang. Dari proses pengerjaannya sampai perawatannya. Biar aja Mas itu. Sama dia kan. Tapi terinspirasi sekali sama dia. Sangat terinspirasi. Itu kalau pohon itu kan makin tua makin jadi. Kalau manusia gimana Mas? Makin tua makin Tua-tua keladi ya. repot tuh Pak De. Ah? Oh gitu ya. Tapi dengan ada kesibukan bonsai ini kan luar biasa ya. Apalagi pohonnya kecil, simpel, Dibawa kemana-mana. bawa kemana bisa dan bisa menghasilkan uang. Keren. Jadi kita bincang-bincang ceria teman-teman di saat melakukan perawatan bonsai. Nah tapi kalau yang lain pohonnya masih di bawah, kita bahas-bahas ini. Tapi buat inspirasi ya ini teman-teman. Mas Jan, Ya, kalau Pak De. desain anting putih begini bisa Mas? Bisa Pak De. Bisa ya? Bisa. Tapi kira-kira berapa tahun? Ya tergantung kita punya bahan seperti apa dan itu kan itu yang menjawab. Jadi tekniknya seperti apa. Ini kan punya pohon kan keker ya. Ya. Punya akar yang kuat gitu kan. Kalau anting putri ada yang bisa keker seperti ini kan otomatis harus diolah gitu kan. Harga udah gila ya. Iya, pastinya. Tapi kira-kira prosesnya lebih lama Mas. Kalau anting putih. Iya, pasti akan lebih lama. Lebih lama. Tergantung tekniknya juga, teknik. Sebenarnya kalau kita desain pohon, nggak usah terlalu banyak. Anggaplah 5 lah. Pohon seperti ini atau anting putih segini. Atau pohon yang lebih. Intan kita perawatan. Cepat juga jadi kan. Iya. Cuma kadang-kadang kan keingin tuh pengen punya pohon besar banyak gitu. Ternyata satu pun nggak terawat. Itu kan repot di Iya. sana. Gimana kira-kira? Masuk Betul, akal? Pak De. Jadi kalau pohon itu waktunya dikawati, waktunya diarahkan, ya harus diarahkan. Jadi enggak. Akhirnya kalau telat, ya akhirnya enggak jadi-jadi. Lama. Berarti setiap waktu itu harus tetap Harus diarahkan. diarahkan. Nah itu tentunya mau tidak mau kalau kita punya pohon harus belajar mengarahkan.
belajar menjadikan. Berarti termasuk kedisiplinan, Pak. Disiplin pasti itu. Protapnya harus tuh Mas, disiplin. Jam sekian siram, jam sekian untuk melakukan pruning, jam sekian mengamati, jam sekian melakukan penyiraman. Nah itu, cek lebih detail. Kita cek batangnya ya, teman-teman semua, akar-akar tuh. Percabangan, udah jelas sekali. Tapi kalau pohon ini, kalau diperawat dengan baik, tidak ada matinya Mas. Ya karena pohon ini kan apa ya? Yang penting dia itu punya sinar, dapat sinar yang cukup, pastinya ya nggak mati. Yang mati itu biasanya kan tidak mendapatkan sinar Tidak yang tercukupi cukup. semuanya. Berarti memang benar ya, pohon itu semakin tua semakin jadi. Semakin jadi, Semakin tua semakin mahal. makin Nah mahal. pentingnya gini, histori Mas. Nah, nanti harapan kita, bagaimana pohon yang punya histori punya nilai beda harganya. Dengan pohon yang tidak ada historinya. Ya, pasti Pak. Artinya dokumentasinya. Maka jangan lupa, Demek menunggu. Ya. Bagi teman-teman yang kreatif, ya para seniman, yang jelas Demek menunggu teman-teman. Gunting emas belum keluar. Saya tanya Mas Jono, sudah siap nggak ngejar guntingnya Mas? Gunting emas itu tantangan luar biasa. Oh gitu buat ya? Para trainer. Para trainer ya? Iya. Jadi kalau terpecahkan 2025, saya harap semoga terpecahkan. Gunting bisa keluar dan nanti ada gunting baru lagi. Untuk 3 tahun lagi. Jadi para seniman jangan ragu dan bimbang, siapkan pohonnya, siapkan dokumennya, yang tentunya suatu saat siapa tahu dapat besinso bisa menunjukkan dokumennya Mas G. Ya. Pengalaman kita Mas 2021 bingung ya. Ya, betul. Padahal pohon itu kan yang siapa yang rawat udah tahu ya. Tapi karena dokumen ada nggak berani yang tunjukin ya? Siapa itu Mas kira-kira? Siapa itu? Saya nggak berani ngomong. Dia nggak berani ngomong ya? Nah, karena pelakunya di sana langsung Mas. Nah, jadi bahasanya eling Mas ya? Iya. Eling ya, karena nggak buat dokumen, bingung ya? Betul. Padahal pingin nunjukkan, tapi dokumen nggak ada. Nah ini, jadi itu menjadi sebuah keseriusan kita. Benar nggak? Buat penyemangat teman-teman. Karena sekarang Demek Mas, mohon maaf, lingkar batang gila Mas sekarang. Ya. Ada yang 40, 45, dan perasaan ada yang 90 Mas. Nah ini yang keren. Teman-teman bisa? Sanggup? Orang lain sanggup, kenapa Anda nggak sanggup? Kita buktikan, kita bisa. Oke, saya rasa itu. Jangan lupa The Max ya. Road to The Max, ingat di akhir bulan ini, bulan November, tanggal 30 dan tanggal 1 Desember pohon masuk. Gratis buat teman-teman semua. Siapkan pohonnya, pendaftar gratis. Kota tidak terbatas, silahkan bawa sebanyak-banyaknya buat teman-teman. Yang penting tampilkan pohon dengan rapi dan cantik. Karena kita pameran. Jangan pakai pot plastik. Ya. Jadi semoga menjadi inspirasi dan teman-teman yang mau jual, silahkan cantumkan nilainya. Mau dijual, hubungin panitia. Artinya penonton yang mau lihat bisa transaksi di sana. Kita tingkatkan UMKM, bantu para petani bahwa Demek bisa membantu membangkitkan perekonomian bonsai khususnya pohon kecil di bawah 30 cm. Di kelas sudah dibagi juga. Perhatikan yang ekstrem ada, khusus kelas sendiri, panorama juga khusus kelas sendiri, sito pun 10 cm ke bawah ada sendiri. Di samping small dan name. Oke? Saya rasa itu, ikuti terus channel Suka-Suka Beli Bonsai untuk dapatkan informasi. Dan jangan lupa, siapkan pohon mulai sekarang. Untuk 2025 juga. Salam sehat selalu. Salam Mas. Salam Demek ya, sehat selalu ya buat teman-teman semua.